Assalamualaikum, ketemu lagi nih kita. Kali ini Mimin mau bahas alur cerita film Sabda Kekasih. Film ini dari Malaysia loh. Kisah sepasang kekasih yang harus terpisah karena takdir Allah. Seru banget sih. Di sini membuktikan bahwa sebaik-baiknya rencana Allah yang terbaik. Oke, yuk langsung ke ceritanya. Terlihat seorang laki-laki buta memainkan seruling dengan sangat indah sampai yang melihat pun terkesima. Ada seorang gadis yang cantik sedang merekam aksi pria tersebut. Terlihat dari wajahnya dia sangat kagum pada lelaki itu. Setelah aksinya selesai, ada seorang fans yang ngajak foto nih. Dan dompet fans tersebut diambil oleh laki-laki itu. Ya semacam copet gitulah. Semua aksinya terekam oleh HP si gadis. Ternyata musisi tersebut bisa melihat dong. Dia hanya pura-pura buta. Nama pria tersebut adalah Bukhari dan gadis itu adalah Kasih. Akhirnya Kasih mengungkapkan kekagumannya pada Bukhari sekaligus mengatakan bahwa dia punya bukti kalau Bukhari itu mencopet. Dan juga dia tahu kalau Bukhari itu pura-pura buta gitu. Keduanya pun kenalan. Semakin hari mereka semakin dekat. Hingga suatu hari Bukhari melamar Kasih. Dia juga berjanji akan menjadi pria yang lebih baik. Dan Kasih meminta Bukhari mengembalikan semua dompet yang dia curi beserta isinya. Dan hal itu pun dilakukannya. Bukhari datang pada ibu Kasih, yaitu Ibu Aisyah, berniat melamar Kasih. Ibu Aisyah setuju saja, yang penting baginya adalah Bukhari bertanggung jawab dan dapat membimbing Kasih ke surga Allah. Dan ibunya menyuruh Kasih membuat teh untuk Bukhari. Saat hari lamaran tiba, Kasih, ibunya, dan saudaranya menunggu kedatangan Bukhari. Ya, lamaran Bukhari bersama rombongan gitu loh. Di sini Bukhari tak kunjung datang hingga semua saudara Kasih itu pulang. Kasih yakin kok Bukhari akan datang. Bahkan ibunya memberi nasihat, setidaknya Allah menyelamatkan Kasih dari laki-laki yang akan menyia-nyiakan Kasih. Tapi Kasih tetap yakin Bukhari pasti datang. Setelah hari itu, Kasih datang ke tempat biasa Bukhari ngamen, tapi nggak ada Bukhari di sana. Hari-hari Kasih lewati dengan rasa kecewa, murung, dan tidak ingat makan. Ya seperti orang patah hati pada umumnya. Di kamar Kasih penuh dengan kenangan foto bersama Bukhari dan hal itu membuatnya tambah frustasi. Di sisi lain Bukhari sedang dirawat di rumah seorang laki-laki bernama Abah Sufi. Ternyata Bukhari sadar nih dia bangun dalam keadaan buta. Di sini Bukhari frustasi. Abah Sufi berjanji akan memulihkan penglihatan Bukhari. Dia juga minta maaf pada Bukhari. Abah Sufi dengan sabar merawat Bukhari hingga 1 tahun pun berlalu. Abah Sufi juga mengajari Bukhari untuk tambah mendekatkan diri pada Allah, untuk ikhlas. Dan ya tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang datang. Di sisi lain Kasih masih frustasi hingga jatuh sakit padahal sudah setahun berlalu. Di sini ibunya bilang Kasih itu adalah harapan terakhir ibunya dan ibunya nggak mau Kasih terus seperti ini. Siapa yang akan jaga ibu nanti? Akhirnya atas nasihat ibunya untuk ikhlas, Kasih pun mulai mencoba untuk bangkit. Di sisi lain Abah Sufi sedang berbicara pada anaknya Sofia. Abah Sufi meminta Sofia untuk menikah dengan muslim karena Sofia sebelumnya pernah menikah tapi bercerai, dan Abah meminta Sofia untuk menikah dengan Bukhari yang sekarang dipanggil muslim. Sofia pun tak menolak karena sebelumnya dia salah memilih. Beberapa tahun terakhir Sofia ada di Mesir, baru kali ini dia pulang. Di sisi lain Kasih sudah mulai move on. Ibunya bilang, jangan putus asa dengan rahmat kasih Tuhan. Percayalah, anak ibu tetap tulang rusuk sang Adam yang hilang. Ya Allah, saya suka kata-kata itu. Di sisi lain Bukhari terus memperbaiki keimanannya. Keesokan harinya Sofia menemui Bukhari di pinggir danau. Di sini Sofia kenalan dengan Muslim. Kita panggil Muslim dulu ya. Di sini Muslim ternyata menolak operasi kornea mata dari Abah karena dia ingin hidup seperti itu dan lebih mendekatkan diri pada Allah. Di sini juga Muslim menanyakan apa Sofia mau menerima laki-laki yang buta, dan Sofia menerimanya. Mulai dari sana mereka semakin dekat. Di sisi lain Kasih masih terus mencoba untuk move on dengan mendengarkan semua nasihat ibu. Dan di sisi lain juga Abah Sufi menasehati Muslim seperti biasa dengan agama. Abah juga berharap agar Muslim bisa menerima Sofia, karena menurut Abah cinta tidak datang karena kesempurnaan. Cintailah dia yang tidak sempurna
dengan cinta yang sempurna. Kasih dan ibunya akan pergi ke suatu tempat, katanya ke rumah saudaranya, adik ibunya. Saat berkendara tidak sengaja Kasih menabrak sesuatu hingga menyebabkan kecelakaan. Ternyata saudara yang dimaksud itu adalah Abah Sufi dan Sofia. Saat Kasih sadar, dia sudah ada di rumah Abah Sufi, dan ibunya Aisyah menitipkan Kasih pada Abah Sufi. Lalu dia meninggal dunia. Kasih sangat terpukul. Tiba-tiba Kasih mendengar bunyi seruling dan mengejarnya. Sofia bilang itu adalah anak angkat Abah, tapi nggak sempat ketemu dengan Bu Hori. Dan Bu Hori mencium parfum Kasih. Dia langsung bangun dan menyebut nama Kasih. Muslim dan Abah membicarakan pernikahan dengan Sofia. Sementara itu Kasih meratapi kepergian ibunya. Sofia datang untuk menghibur. Di sini Kasih godain Sofia yang akan menikah dengan laki-laki yang bernama Muslim. Dan besok malam mereka akan menikah. Besok malamnya acara pun digelar. Kasih mendampingi Sofia keluar dari kamar, dan Kasih kaget setelah melihat Muslim. Ternyata dia adalah Bu Hori. Tapi di sini Kasih nggak tahu apa yang terjadi pada Muslim. Muslim menyebut Kasih setelah mencium parfumnya. Kasih lari dan Muslim mengejarnya. Di sini Muslim mengetahui kalau Kasih ada di sekitarnya. Kasih mengatakan kekecewaan pada Muslim dan mengatakan Muslim penipu. Di sini Muslim menjelaskan kenapa dia tidak datang hari itu. Pada malam harinya dia kecelakaan dan yang menyebabkannya dia buta. Abah Sufi yang menolongnya. Dia mencoba menemui Kasih tapi takut Kasih kecewa karena keadaannya, yang mungkin itu balasan dari Tuhan padanya. Dan dia juga janji pada Ibu Aisyah saat Kasih membuat minum. Ibu Aisyah meminta Bu Hori untuk berilmu dulu. Jika sudah berilmu maka kembalilah untuk meminang Kasih, karena ibunya ingin Kasih bisa bersama laki-laki yang membawa Kasih ke surga. Bu Hori juga akan mengatakan hubungannya dengan Kasih pada Sofia dan Abah, tapi Kasih melarangnya karena Kasih tidak ingin kehilangan Sofia dan Abah. Tapi Sofia mendengar semuanya dan ijab kabul dilanjutkan. Namun pernikahan itu antara Bu Hori Muslim dan Kasih karena Sofia mengikhlaskan semuanya. Ternyata Sofia mengatakan pada abahnya kalau sebenarnya dia mengetahui kalau Kasih memiliki hubungan dengan Bu Hori saat dia mengambil berkas di rumah Kasih waktu mereka kecelakaan. Dia melihat foto Kasih dan Bu Hori, dan Sofia memilih untuk kembali ke Mesir. Endingnya Allah mempertemukan kembali Kasih dan Bu Hori. Betul kata Ibu Aisyah, percayalah kalau kau adalah tulang rusuk sang Adam yang hilang. Jadi bagi yang belum menemukan jodoh, jangan berkecil hati ya, karena Allah sudah mempersiapkan jodoh terbaik. Tinggal nunggu waktu yang tepat. Pesannya ya pantaskan diri dulu lah sebelum jodoh datang. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bisa komen juga untuk merekomendasikan film apa yang akan Mimin bahas selanjutnya. Assalamualaikum.